kita lakukan tangkap tangan terhadap staf bagian pengukuran yang melakukan penerimaan dan permintaan uang tersebut. Ini untuk pejabat ini. Ya ini berbelang di kantor, ya kita di rumah. Terus saya cuma menjamkan ke orang kan. Sudah kesampaian dipindahinnya. Emang ini mau dibawa, cuma kan ya tolong dikasih tahu dong. Habis saya gara-gara itu mafia tanah. Perlindungan saya ini harus kemana? Saya harus kemana lagi? Udah bertahun-tahun deh, bayangin dari tahun 1996 deh, bayangin deh. Konflik pertanahan timbul tenggelam seakan tak ada habisnya. Salah satu pemicunya adalah praktik mafia tanah. Mereka menguasai tanah-tanah bertuan dengan segala cara. Masyarakat biasa, pejabat hingga public figure menjadi korbannya. Lantas mengapa mafia tanah ini bisa leluasa merampas tanah milik korbannya? Dan apa saja modus-modus yang biasa digunakan? Kami bahas selengkapnya dalam Target. Kasus mafia tanah kembali menjadi sorotan. Lantaran dugaan praktik licik mereka tak ada habisnya. Masyarakat biasa hingga pejabat kerap menjadi korban kasus-kasus penyerobotan lahan dan aset. Belakangan artis Nirina Zubir menjadi korbannya dan merugi belasan miliar rupiah. Ia melaporkan kasus ini akibat aset milik almarhumah ibunya dikuasai oleh pihak tak bertanggung jawab. Ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Nirina adalah satu dari banyaknya korban praktik mafia tanah. Baru-baru ini tim Target juga mewawancarai salah satu korban mafia tanah lainnya. Jubaidah, ibu 4 anak ini lebih dari 20 tahun terlibat saling sengketa dengan orang-orang yang berusaha menguasai tanahnya. Bermula sekira 1996 silam, orang-orang tak dikenal menggugat tanah miliknya. Berdalil, lahan tempat tinggal dan tempat usaha Jubaidah di bilangan Jakarta Timur ini adalah milik mereka. Jadi awal mulanya saya tinggal di situ dari tahun 1984. Saya berani membeli karena itu memang itu kan tanah negara yang kita sudah kelola sama-sama warga itu kan banyak. Saya bayar 91, 92, 93, 96 tiba-tiba ada yang menggugat tanah. Itu dari Bank Umum Sejahtera dengan pembuktian yang saya miliki dikabulkanlah kita oleh pengadilan, dimenangkan. Ibu 4 anak ini kaget bukan kepalang, lantaran dituding menyerobot tanah. Padahal sertifikat hak miliknya sudah di tangan sejak tahun 2007. Selang 3 tahun, ia malah dihadapkan pada kasus hukum. Tiba-tiba ada surat panggilan dari Mabes Polri bahwa Pak Budi Purnama itu tersangka penyerobotan tanah. Kami kaget dong. Nah akhirnya udah mah kita kumpulin data-data semua. Singkat cerita, dia dikumpulkan gelar perkara. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan kemudian saya dapat kabar, dapatlah surat pemberhentian penyidikan dan SP3. Setelah suaminya meninggal pada 2017, Jubaidah mengurus balik nama sertifikat tanah miliknya demi mencegah pihak lawan kembali menggugat. Tak disangka, 2 tahun kemudian, bangunan dan tanah Jubaidah malah dieksekusi paksa oleh lawannya.
Akhirnya dibalik nama lah. Jadi kami pada satu semuanya nih kita rombak semuanya. Jadi kan 5 nama di sertifikat tersebut. Saya bilang, Pak, jangan masuk. Saya udah teriak, terus saya bawa data-data juga. Kan eksekusi itu 550 orang dari berbagai instansi. Jadi dibongkarnya dari pintu yang pagar. Karena pagar yang gede kan nggak bisa. Itu tidak muncul yang mafia tanahnya itu. Tak terima, Jubaidah segera mencari keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa pihak eksekutor tak memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Mulai dari sertifikat atas nama pemilik yang diduga fiktif, hingga ehendom alias hak mutlak atas kepemilikan tanah yang tak sesuai. Saya mohon ke kelurahan bikin surat pernyataan, saya layangkan surat. Nama tersebut pernah nggak membayar PBB gitu kan? Atau pernahkah tinggal di situ? Dengan ya itu dijawab bahwa tidak pernah membayar PBB dan tidak pernah menempatin di situ. Berdasarkan yang tulisan yang dia agendum dia kan 8353 itu letaknya di Bidara Cina. Kalau tanah kami kan di Cipinang Besar Selatan. Jubaidah mencari data terkait kasus tanah yang membelitnya. Ia mengaku kesulitan mengakses data melalui instansi terkait. Keterbukaan akses informasi pertanahan menjadi sorotan Konsorsium Pembaruan Agraria. Padahal ini penting untuk membuktikan hak kepemilikan tanah. Minimnya informasi soal asal-usul kepemilikan tanah menyebabkan konflik agraria tak kunjung selesai. Keterbukaan informasi pertanahan itu belum dijamin oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, termasuk riwayat tanahnya, silsilah tanahnya, sejarah penguasaan tanahnya. Kalau itu masih tertutup, maka itu sebenarnya ruang bagi mafia tanah untuk terus bekerja. Nah, kalau sudah ada sengketa dan permintaan seperti itu kan sebenarnya itu wajib dibuka, sehingga itu akan mempercepat penyelesaian konflik agraria. Itulah kenapa konflik agraria dari tahun ke tahun selalu tidak berkurang, bahkan selalu bertambah dan terakumulasi, dan ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, puluhan tahun nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai karena ada situasi dan informasi yang ditutupi. Penyelesaian kasus tanah yang berlarut makin menjadi benang kusut. Inilah yang dirasakan Jubaidah. 25 tahun ia berjuang menghadapi konflik pertanahan, menguras energi, materi, dan juga waktu. Entah sampai kapan, namun ibu 4 anak ini tak akan menyerah. Udah bertahun-tahun deh, bayangin dari tahun 1996 deh, bayangin deh. Kadang-kadang kalau udah cerita tentang tanah itu saya udah emosi dan sedih gitu, udah kalut deh kayaknya gitu. Saya harus kemana lagi? Saya ini orang bawah deh, kita menghidupin pemulung-pemulung gitu. Betapa pedihnya dek. Habis saya gara-gara itu mafia tanah. Saya punya utang banyak semua di bank. Nggak ikhlas, sampai mati pun saya tidak akan ikhlas. Sindikat mafia tanah bekerja secara sistematis, melibatkan banyak pihak dan tak jarang ada campur tangan oknum berseragam yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau saya cuma membikinkan saja sertifikat Yuli yang pinjamkan ke orang. Sindikat mafia tanah selalu mencari celah, menguasai lahan dan bangunan yang bukan hak miliknya. Praktik kerja mereka sistematis, melibatkan banyak pihak dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tak jarang berkomplot dengan oknum berseragam yang secara serakah dan sukarela menyalahgunakan wewenangnya. Terbukti dengan operasi tangkap tangan yang berhasil menjaring oknum pegawai kantor BPN Lebak, Banten. Pengaduan adanya permintaan harga atau permintaan sejumlah nilai pada saat pengurusan sertifikat HMILE. Pada saat penerimaan itu diminta untuk disiapkan 3 amplop 15, 10 dengan 11 juta
Tujuannya sudah disebutkan, ini untuk pejabat ini, dan pejabat. Kita lakukan tangkap tangan terhadap staf bagian pengukuran yang melakukan penerimaan dan permintaan uang tersebut. Berdasarkan informasi dari teman kita yang ada di kantor, untuk malam itu yang diamankan atau dibawa ke Polda Banten untuk diminta keterangan sebanyak 4 orang rekan kita dari kantor Ketahanan Kabupaten Lebak. Birokrasi pengurusan kepemilikan tanah seringkali menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Jumlah uang yang harus disetorkan pun sudah dipatok sebelumnya, membuat calon pemohon sertifikat kewalahan dengan angkanya. Keterlibatan oknum petugas ini pun diakui tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembersihan terhadap jajarannya yang terlibat praktik mafia tanah. Ada yang dibebaskan dari jabatannya, ada yang tidak dapat jabatan kembali, yang dipecat sama sekali ada. Kalau dia melanggar, kalau itu dikenakan ASN, kalau dia ada mens rea actis, dia juga bisa ditindak pidananya oleh penegak hukum. Nah, kita melihat itu masih belum efektif juga karena kita melihat masih tebang pilih tadi ya, masih seperti pemadam kebakaran. Kalau sudah mass media sudah meng-highlight itu sedemikian rupa, maka itu penanganannya akan seperti dipercepat. Praktik kejahatan mafia tanah telah ada sejak lama. Ada beberapa modus yang biasa digunakan untuk menguasai lahan milik korbannya. Pemalsuan girik, kemudian pemalsuan akta jual beli dengan cara kerjasama dengan oknum di pemerintahan, atau mengganggu pemilik tanah yang sah dengan cara-cara intimidatif. Mafia tanah ini juga bisa melakukan pelaporan dugaan tindak pidana kepada pemilik tanah yang sah menggunakan mekanisme pengadilan, seolah saling bersengketa satu sama lain, melakukan gugatan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh si pemilik sahnya melalui PT UN. Kurangnya mekanisme verifikasi data di beberapa instansi terkait merupakan celah bagi mafia tanah memuluskan praktik liciknya. Tatanan administrasi pertanahan kita, model pendaftaran tanahnya itu masih menganut sistem publikasi negatif. Tidak ada cross-check. Semua dokumen-dokumen yang menjadi warkah yang diajukan ke BPN itu, ya, itu diterima saja gitu. Beda dengan negara-negara yang sudah menerapkan sistem publikasi positif gitu. Jadi nyerahin KTP. Ini di cross check nih ke si penerbit KTP ini, bener nggak nih pembayaran pajak? Mafia itu kan dia mau memalsu alas-alas hak tadi girik, dia menggugat, memohon hak ke BPN. Nah di BPN itu kan tidak menguji formal, apa jual beli itu benar, apa kuasa itu benar, tidak mempunyai kewenangan. Jadi kelemahan stelsel negatif di Indonesia itu kan banyak sekali, kan pengadilan ini nggak boleh nolak perkara dengan girik palsu, ehendum palsu, SKT palsu. Sehingga oknum-oknum yang punya kewenangan mudah memalsukan dokumen pertanahan. Akibatnya banyak pemilik sah tanah yang jadi korbannya. Seperti yang dialami Susana. Ia menjadi korban permainan mafia tanah di beberapa notaris PPAT yang ia percaya mengurus akta jual beli tanahnya. Akta jual beli yang diterbitkan oleh notaris PPAT yang ditunjuk Susana ternyata palsu. Pengurusan surat tanah sejak tahun 2003 pun tak kunjung usai sampai saat ini. Mereka bilang saya harus balik lagi, telusurin satu-satu bahwa ini itu ada cacat hukum di tempat saya. Di akte jual belinya, bisa nggak tahu mau nuntut kemana. Even saya sudah ke BPN juga, toh masih ada permasalahan gitu loh. Kita nggak tahu umur saya sampai kapan, gitu kan. Sedangkan saya merasa saya udah punya akte jual beli, ternyata dianggap itu cacat hukum. Salah siapa kalau begini kan? Dokumen palsu selalu menyulitkan korbannya. Tak terkecuali Susan.
Berbekal penuturannya, tim target menelusuri praktik pembuatan dokumen tanah palsu. Kami menelusurinya hingga ke pinggiran ibu kota. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, lokasi ini memang biasa menawarkan jasa pembuatan dokumen palsu termasuk sertifikat tanah palsu dengan kedok toko alat tulis maupun toko percetakan. Apakah benar begitu? Hanya di kawasan ibu kota, jasa pembuatan dokumen palsu termasuk sertifikat tanah juga ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. RS, mantan pegawai honorer di BPN Kabupaten Kolaka ini menjadi tersangka pemalsu sertifikat tanah. Honorer 13 tahun, semua dari Ibu Yuli. Kalau saya cuma bikinkan saja sertifikat, terus Bu Yuli yang pinjamkan ke orang. Pertama Pak, saya ini berbelangku di kantor, baru saya cetak di rumah. Sudah itu saya berikan ke Ibu Yuli. RS hanyalah satu dari sekian banyak orang yang memiliki akses pada sebuah instansi lalu menyalahgunakannya untuk menipu masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan untuk memberantas praktik mafia tanah seperti ini? Yang kami sering kritik ke BPN, cara-cara klasik BPN yang selalu menyelesaikan itu, silahkan masyarakat gugat tempuh jalur pengadilan. Habis gara-gara itu mafia tanah. Saya sudah punya akte jual beli, ternyata dianggap itu cacat hukum. Masyarakat rentan menjadi korban sindikat mafia tanah. Minimnya jaminan perlindungan terhadap hak kepemilikan lahan bisa menjadi sebabnya. Jubaidah dan Susana adalah contoh korban praktik jahat ini. Nah, kalau masyarakat dibiarkan lama dalam ketidakpastian hukum, tidak ada jaminan perlindungan atas hak atas tanahnya, maka konflik agraria yang abadi ini, yang nggak kelar-kelar, nggak diselesaikan, akan menjadi ladang subur bagi bekerjanya praktek-praktek kolusi, koruptif, dan tadi bekerjanya mafia-mafia tanah. Selama ini, penyelesaian sengketa lahan kerap diarahkan pada mekanisme peradilan. Banyak pihak berharap proses pengadilan adalah yang terbaik, meski tak sedikit pula yang menyiasatinya. Menimbulkan resiko baru bagi pemilik sah karena terancam kehilangan tanahnya. Salah satu yang kami sering kritik ke BPN, cara-cara klasik BPN yang selalu menyelesaikan itu, silahkan masyarakat gugat tempuh jalur pengadilan, di mana mafia tanah ini juga berupaya untuk melegalkan tindakan-tindakan ilegal mereka lewat sistem pengadilan. Jadi memang pengadilan tuh kalau di perdata ya hanya menguji formal, oh ini kan, tarik counter dengan bukti lain, dengan saksi aja gitu. Tapi kalau memang itu palsu kan proses lain pidana. Jadi banyak disparitas, bro. Kalau maunya dulu kita Komisi 2 DPR tuh ada peradilan pertanahan ya. Semacam ad hoc yang memeriksa kasus-kasus pertanahan yang diputus oleh yang mempunyai keahlian. Agar keadilan bisa ditegakkan, solusinya bisa datang dari pihak terkait yang berwenang memverifikasi data. Menelisik data dan menelusuri asal-usul kepemilikan tanah antara kedua belah pihak yang berseteru wajib dilakukan. Hal ini demi menyimpulkan pihak mana yang berhak atas kepemilikan.
Sangat sederhana, cukup adu data alas dasar hak pemilikan. Dikonfirmasi dengan data kelurahan, data kecamatan yang ada tercatat di buku itu. Kalau ada yang menghilangkan, nanti kita cari siapa yang menghilangkan. Kalau ada, kita bisa urus. Sudahkah negara hadir bagi warganya? Kasus mafia tanah bak mengurai benang kusut di sana-sini. Perlu transparansi, ketegasan, serta kedisiplinan lembaga terkait yang punya kewenangan. Saber mafia tanah bersama-sama kejaksaan, kepolisian jalan bersama untuk menegakkan hukum, baik yang intern di dalam juga SDM yang mempunyai integritas. Kalau dia ini kan nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Menyelesaikan konflik dulu. Ini kan celah yang dimanfaatkan. Pendaftaran tanah seluruh Indonesia terpetakan di semua desa itu, oh tanah si ini ya. Jadi memudahkan untuk pencegahan mafia tanah. Digitalisasi seluruh warga yang ada. Sebagai masyarakat awam, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pusaran mafia tanah? Hendaknya kita selalu berhati-hati saat mengurus kepemilikan hak atas tanah. Datang langsung ke kantor BPN di area domisili, tanyakan syarat pengurusannya secara detail. Telitilah memilih mitra seperti notaris PPAT. Jangan mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan pengurusan surat kepemilikan tanah secara mudah dengan cara tak lazim. Apalagi menawarkan pungutan liar agar pengurusan lancar. Jangan mudah berbagi info kepada orang yang tidak kita kenal atau by interest. Ya katakanlah kalau bicara itu milik pribadi kita, tetangga juga nggak boleh tahu persis. Negara semestinya hadir dalam pemberantasan mafia tanah. Karenanya, siapapun yang terlibat sepatutnya disikat. Namun lagi-lagi, sudahkah negara hadir untuk korban mafia tanah?